Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena hari ini Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan sabdamu di hari yang baru ini. Engkau mengetahui bahwa dalam hati kami sering terdapat luka, kekecewaan, dan kesulitan untuk mengampuni. Bukalah hati kami agar kami semakin memahami kasih pengampunanmu. Ajarlah kami untuk melepaskan dendam, menyembuhkan luka, dan menghadirkan belas kasih-Mu dalam hubungan kami dengan sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai pasal 19 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua hutangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun
harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari ada satu kata yang paling mudah diucapkan, tetapi juga sekaligus paling sulit dilakukan. Kata itu ialah aku mengampuni. Seseorang ketika meminta maaf karena kesalahan kecil, mungkin kita masih mudah memaafkan. Tetapi bagaimana jika luka yang diberikan sangat dalam? Bagaimana jika seseorang yang kita percaya justru mengkhianati kita? Bagaimana jika luka itu berasal dari orang yang paling dekat dengan kita, pasangan, keluarga, sahabat, atau bahkan saudara seiman? Seringkali kita membawa luka bertahun-tahun. Kita mungkin tidak lagi berbicara tentang kejadian itu, tetapi hati kita masih menyimpan rasa sakit. Hari ini Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Pertanyaan Petrus sebenarnya adalah pertanyaan kita juga. Kita ingin tahu batasnya. Kita ingin tahu kapan kita boleh berhenti mengampuni. Tetapi jawaban Yesus sangat mengejutkan. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus tidak sedang memberikan hitungan angka. Yesus sedang menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan Allah tidak memiliki batas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang besar, Yesus menunjukkan perbedaan antara hati Allah dan hati manusia. Hamba itu memiliki hutang yang tidak mungkin ia bayar. Namun ketika ia memohon belas kasih, tuannya menghapus seluruh utangnya. Tetapi setelah menerima pengampunan yang begitu besar, hamba itu justru tidak mau mengampuni sesamanya yang berhutang sedikit kepadanya. Disinilah Yesus menyentuh kelemahan manusia. Kita sering ingin menerima pengampunan Allah, tetapi sulit memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita senang ketika Tuhan memahami kelemahan kita, tetapi kita sering sulit memahami kelemahan sesama kita. Kita meminta kesempatan kedua dari Tuhan, tetapi kita terkadang tidak mau memberikan kesempatan kedua kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengampunan bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan seseorang tidak penting. Tetapi pengampunan juga bukan berarti membenarkan tindakan yang salah. Pengampunan berarti kita menyerahkan luka kita kepada Tuhan dan menolak membiarkan kebencian menguasai kita. Seseorang yang tidak mau mengampuni seringkali bukan sedang menghukum orang lain, tetapi sedang memenjarakan dirinya sendiri dalam kepahitan. Dendam membuat hati kehilangan damai. Kemarahan yang terus dipelihara menghabiskan energi kehidupan.
luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan dapat berubah menjadi tembok yang memisahkan kita dari kasih. Yesus mengajak kita mengalami kebebasan sejati, bebas dari kebencian, bebas dari dendam, dan bebas untuk kembali mengasihi. Namun juga kita perlu memahami bahwa pengampunan adalah sebuah proses. Ada luka yang tidak sembuh dalam satu hari. Ada kenangan yang membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Tetapi langkah pertama selalu sama, membuka hati kepada rahmat Tuhan. Kita mungkin belum mampu melupakan, tetapi kita dapat memulai belajar menyerahkan luka itu kepada Tuhan. Kita mungkin belum mampu dekat kembali dengan seseorang, tetapi kita dapat berhenti membenci. Kita mungkin masih menangis ketika mengingat masa lalu, tetapi kita dapat memilih untuk tidak membalas dengan kejahatan. Itulah kekuatan pengampunan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita renungkan untuk mengawali hari baru ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur pada diri kita masing-masing. Siapa orang yang masih sulit saya ampuni? Mungkin ada nama tertentu yang langsung muncul dalam pikiran kita. Mungkin ada luka yang selama ini kita simpan sendiri. Hari ini Tuhan tidak meminta kita menyangkal luka itu, tetapi Tuhan mengundang kita untuk membawa luka itu kepadanya. Mari kita belajar 3 langkah sederhana. Pertama, berani mengakui luka yang ada dalam hati kita. Jangan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, jika sebenarnya hati kita masih terluka. Kedua, serahkan luka itu kepada Tuhan dalam doa. Mohonlah agar Tuhan memberikan kekuatan untuk mengampuni. Ketiga, mulailah dengan langkah kecil. Mungkin dengan mendoakan orang tersebut, mungkin dengan membuka kembali komunikasi, mungkin dengan berhenti membicarakan keburukannya. Pengampunan bukan tanpa kelemahan. Pengampunan adalah tanda bahwa kasih Allah lebih kuat daripada luka manusia. Dalam keluarga, pengampunan dapat menyelamatkan hubungan yang hampir hancur. Dalam komunitas, pengampunan dapat memulihkan persaudaraan. Dalam kehidupan beriman, pengampunan membuat kita semakin menyerupai Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus di kayu salib memberikan teladan pengampunan yang paling sempurna. Ketika ia disakiti dan dihina, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kristus tidak hanya mengajarkan pengampunan, ia sendiri menjadi sumber pengampunan itu. Karena kita telah lebih dahulu menerima belas kasih Allah, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa belas kasih itu kepada sesama. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar hati kita tidak menjadi tempat penyimpanan luka, tetapi menjadi tempat bertumbuhnya kasih. Sebab orang yang mampu mengampuni bukanlah orang yang tidak pernah terluka, melainkan orang yang membiarkan kasih Tuhan menyembuhkan luka itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkau telah mengampuni kami dengan kasih yang tidak terbatas. Kami datang kepadamu membawa segala luka, kekecewaan, dan kepahitan yang masih kami simpan. Berikanlah kami hati yang lembut untuk mengampuni. Sembuhkanlah luka dalam diri kami dan mampukanlah kami menjadi saksi kasih-Mu melalui pengampunan yang kami berikan kepada sesama.
Semoga hidup kami semakin menyerupai hati-Mu yang penuh kerahiman. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.